Baru-baru ni timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Assalamualaikum, hello, hi, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Kalian bersama dengan saya, BDT berasal dari Borneo, Sabah, akan menemani kalian semua dalam episode reaction kali ini. Nah guys, jadi tadi yang kita baru lihat sedikit cuplikan tadi adalah sebuah video yang begitu panas saat ini. Di mana guys, sahabat subscriber Indonesia menyarankan saya untuk menonton dan minta pendapat saya secara pribadi untuk mengomentar video ini. Dan moga-moga kalian semua senantiasa berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki dunia dan akhirat, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat juga. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesembuhan, dikurniakan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang waktu guys, mari kita nonton isi kandungan video tadi guys. Let's go, 1, 2. Baru-baru ni timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk baru-baru ni ya bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim, ada yang nak uruskan waktu bangunnya sendiri, dan ada yang sedang solat malam untuk mencari ketenangan. Waktu tersebut adalah waktu istighfar, bukan waktu memekik, melolong atau memukul gendang. Kalau masjid pun dilarang untuk menggunakan speaker luar selain azan demi menghormati hak-hak tersebut. Apatah lagi perbuatan seperti ini yang tiada kena-mengena dengan Islam. Zaman sekarang zaman telefon bimbit, semua orang pandailah nak set alam bangun sendiri. Oke guys, jadi demikian video yang begitu berdurasi, begitu pendek guys, dan itulah pendapat dokter dari Malaysia, Dr. Jamilin Kamilin. Dan saya ada lihat juga profil tentang Dr. Jamilin Kamilin ini. Nah, beliau ini adalah seorang content creator yang buat konten tentang keagamaan gitu di Malaysia, dan saya yakin beliau juga mempunyai banyak pengetahuan tentang agama, dan kita boleh lihat di akun TikTok dia banyak video-video tentang keagamaan gitu. Tapi kalau tanya tentang pendapat saya, apa pendapat saya tentang apa yang dikatakan oleh Dr. Jamilin Kamilin ini, kalau menurut saya secara pribadi guys, oke, saya hormati pendapat dokter ini, tetapi ada tetapi dia guys. Indonesia juga punya banyak orang-orang bijak guys. Kalau tanya soal tentang ini, bukan di Malaysia saja ada dokter, di Indonesia juga ada, dan saya yakin di Indonesia juga lagi banyak. Tidak di Malaysia juga banyak, di Indonesia juga banyak. Tapi di Indonesia itu ada satu sifat ataupun ada satu sifat toleransi gitu, toleransi di antara orang-orang Indonesia, di antara orang Kristen, orang Islam itu mempunyai tradisi. Apa yang disampaikan oleh dokter ini tadi itu adalah sebuah penyampaian yang mungkin bagi saya agak sedikit kasar. Di Indonesia itu tradisi ini, yang setahu saya lah, ada komentar-komentar daripada sahabat subscriber, sebab sebelum ini saya pernah buat video reactions tentang bangun sahur nih, dan ada yang pernah berkomentar bahwa tradisi ini sudah diadakan sejak zaman dulu lagi guys, sejak zaman dulu lagi. Jadi kalau sudah dari zaman dulu sudah ada macam ini, mungkin kalau dulu beduk yang dipukulkan, nah, gendang tuh dipukul-pukul, tapi diiringi dengan musik, sudah diiringilah dengan musik. Tapi apa yang saya lihat pada video-video saya yang sebelum ini tuh, video bangun sahur tuh, kebanyakan ada yang menggunakan selawat, lagu puji-pujian gitu untuk membangunkan sahur, dan durasi membangunkan sahur itu tidak lama guys kalau setahu saya. Dan mungkin ini yang terlepas pandang daripada Dr. Jamilin Kamilin. Ini mungkin pendapat pribadi saya guys. Saya mohon maaf kalau pendapat pribadi saya ini tidak benar ataupun tidak berasaskan. Semua orang ada kebebasan untuk membuat pendapat sendiri. Isu ini seharusnya tidak dibahaskan oleh orang Malaysia gitu.
Itu kalau pendapat saya pribadi, sebab di Indonesia juga punya banyak orang-orang yang lebih berpengetahuan kan. Jadi kalau tradisi ini memang mengganggu, pasti sudah ada larangan daripada pihak pemerintah dan pihak-pihak di Indonesia gitu. Kalau ianya mengganggu, ini yang saya tegaskan, kalau ianya mengganggu. Tetapi apa yang saya tahu, setahu saya guys, di Indonesia belum ada, saya belum pernah terbaca. Kalau saya terlepas pandang mohon maaf. Dan kalau ada artikel ataupun kalaulah ada artikel ataupun ada apa-apa berita yang melarang membangunkan sahur di Indonesia itu, kalian boleh komen di ruangan komen di bawah guys. Saya juga kurang tahu kalau pernah ataupun ada dilarang oleh pemerintah Indonesia sendiri malam membangunkan sahur itu. Tetapi setahu saya tradisi ini sudah dijalankan sejak zaman dulu lagi. Jadi ini bagi saya bukan masalah bagi orang Indonesia, jadi harus dijadikan isu atau dipermasalahkan. Nah, itu yang pendapat saya. Jadi mungkin kalau kita mau menegur dengan cara yang baik dan lebih secara detail dan terbuka. Dan iyalah, begitulah. Itu yang saya maksudkan. Dan saya yakin kalian juga paham kan. Dan video yang saya buat ini bukan hanya sekedar konten, bukan hanya mencari view guys. Oke, ini adalah pendapat pribadi saya dan saya rasa semua yang saya ingin katakan sudah saya katakan. Dan moga-moga kalian juga mempunyai buah pendapat sendiri. Untuk memberi ruang pendapat ini tiada siapa yang dapat melarang guys kan. Jadi kalau kita suka dengan pendapat itu ya kita terima, kalau tidak ya kita biarkan saja. Dan moga-moga video ini mengklarifikasikan dan tiada lagi yang menjadikan isu ini sebagai besar lah guys. Oke, jadi bagi saya lah, kalau menurut pendapat saya, sekali lagi ditanya apakah budaya sahur itu begitu begini, nah, bagi saya tidak masalah lah, sebab orang Indonesia sendiri tidak menjadikan bangun sahur itu sebagai masalah dan tidak harus dijadikan permasalahan. Dan mungkin ini hanyalah sekadar konten kan, mungkin sekadar hanya konten. Dan apa yang dikatakan berlandaskan agama itu ya saya tidak nafikan. Saya tidak nafikan apa yang dikatakan oleh Dr. Jamilin Kamilin, tetapi itulah, Indonesia adalah sebuah negara toleransi. Itu saja yang saya ingin katakan. Jadi saya harap kalian juga ngerti kan apa yang saya katakan itu. Toleransi di Indonesia itu tiada tandingan guys. Bayangkan saja kalau raya Idul Adha pun gereja boleh digunakan. Jadi apalagi kalau setakat budaya bangun sahur ini bukan durasi yang panjang, dibangunkan sahur itu hanya sekejap. Jadi begitulah, bukan dijadikan permasalahan di Indonesia, mengapa harus dipermasalahkan? Nah, kalau di Malaysia tiada budaya yang membangunkan sahur ya tiada masalah. Kalau di Indonesia mengapa harus kita berikan buah pendapat? Itu di Indonesia kan. Itulah pendapat saya. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Moga mengklarifikasikan dan moga-moga pendapat 10 sen saya ini dapatlah memberi sedikit pencerahan, dan moga video ini menjadi hiburan guys. Sekali lagi sebelum saya menamatkan video, mohon maaf semua yang saya katakan. Kalau ada yang tersinggung, kalau ada yang tidak suka, saya mohon maaf sekali lagi guys. Oke, jadi sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara.